Kembali di kabar pagi pemirsa, mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Irjen Pol Ferdy Sambo diduga melanggar prosedur penanganan di TKP meninggalnya Brigadir Joshua. Dan berikut pernyataan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Rekan-rekan, pada malam hari ini saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Ya. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus, ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J, ya, di rumah dinas Kadif Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS, ya, diduga melakukan pelanggaran, ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik, ini masih juga berproses. Ya, apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, penempatan itu dalam konteks pemeriksaan atau dalam konteks penahanan, Pak? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka, ya? Berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang menersangkakan? FS. Ya Bu, yang tersangkakan kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Kenapa? FS dibawa ke Makobrimob jam berapa, Pak? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob sih, Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di lagi Pos, bahwa nggak di proses Propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak Ya, untuk di Mako?
Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ya, belum tahu. Ini berarti Nanti ada kita hubungannya sampaikan. dengan anggota BRIMOB yang datang ke Baris Krim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan di sini. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih, Pak? Apa? Kesalahan Iya. Tadi kan saya sebutkan, ya di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan, ya terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. Itu dulu, nanti saya sampaikan. Pengakuan Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Sesuai Ya, dengan Perpol nomor oke, 7 ya, Pak, oke. 30 hari ya, Terima kasih Pak. rekan. Pak, penanganannya itu sesuai dengan Ya, Perpol nomor nanti 7 saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Oke, itu dulu. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua, kita akan tanyakan kepada reporter Yasmin Rahmadi yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri. Yasmin, sudahkah ada informasi kapan Polri akan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Irjen Sambo? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo sudah ditempatkan di tempat khususnya berlokasi di Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa lebih lanjut. Memang pemeriksaan ini dilakukan setelah tim gabungan Irsus ini menduga adanya pelanggaran dari prosedur dalam pelaksanaan penanganan perkara di rumah dinas Duren 3 yang juga merupakan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J. Artinya memang Irjen Pol Verdi Sambo ini diduga tidak profesional dalam penanganan olah TKP dengan melakukan pengambilan CCTV dan juga beberapa hal lainnya yang mana memang hal ini diduga dilakukan berdasarkan keterangan dari 10 saksi yang sudah diwawancarai oleh Irsus. Dan selain itu pemirsa, memang saat ini menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, rincian dari hasil pemeriksaan masih belum dapat disampaikan secara rinci oleh publik karena masih menunggu Irsus dan juga tim sus untuk bekerja secara lengkap. Irjen Pol Dedi Prasetyo juga menggarisbawahi perbedaan dari Irsus dan juga tim sus, yang mana memang Irsus ini berwenang untuk melakukan pemeriksaan terkait jika adanya dugaan pelanggaran kode etik, yang mana memang sebelumnya pihak Irsus juga sudah memeriksa 25 polisi yang mana 4 diantaranya juga sudah dibawa ke tempat khusus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu tim sus berwenang untuk melakukan pembuktian secara ilmiah ataupun secara saintifik, yang mana tim sus juga berwenang untuk menetapkan tersangka. Namun yang perlu diingat pemirsa, memang saat ini Irjen Pol Verdi Sambo juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian sebelumnya Kapolri juga menegaskan akan membuka kasus ini secara terang benderang. Sementara itu untuk lokasi di Makobrimob, Rendra dan juga pemirsa, memang informasi terakhir di sana memang juga dijaga dengan ketat, yang mana awak media juga di sana dibatasi dan juga tidak diperkenankan untuk meliput dari bagian depan Makobrimob karena pemeriksaan intensif dari Irjen Pol Verdi Sambo hingga kini masih terus berlangsung. Dan memang pemirsa dapat kami informasikan bahwa kasus ini bermula ketika keluarga dari Brigadir Joshua ini melihat jenazah dari Brigadir J ini tidak hanya menunjukkan luka tembakan namun juga luka sayatan, sehingga keluarga Brigadir J ini menunjuk kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak
Simanjuntak yang juga membuat laporan kepada pihak kepolisian atas dugaan pembunuhan berencana. Berbagai hal dan juga berbagai pemeriksaan pun juga sudah dilakukan, seperti dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga melakukan otopsi ulang pada tanggal 27 Juli 2022 lalu, yang mana memang hasilnya pun masih belum diungkap oleh pihak kepolisian karena masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak laboratorium forensik. Dan memang dalam kasus ini terdapat satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Baradae, atas dugaan pembunuhan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Rendra. Terima kasih Jasmine Ramadi mengabarkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.